Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di kesempatan malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga thalabul ilmi ini atau mencari ilmu ini merupakan wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliaulah sehingga kita sampai detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 49. Ayat 49 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastakhyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa id, dan ketika najjainakum, kami selamatkan kamu, maksudnya kami ini adalah kepada orang-orang Bani Israel, min ali, dari keluarga ya, ali dari keluarga Fir'auna, Fir'aun, maksudnya yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum, mereka menimpakan padamu ya, yang bermakna senantiasa ya, su'a, buruk, al-adzabi, siksaan. Apa siksaannya? Yaitu yudzabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, anak laki-laki kamu, wa yastakhyuna, dan membiarkan hidup, nisa'akum, anak perempuanmu, wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu balaun ya, cobaan. Oleh karena itu bala ya, ini bisa bermakna cobaan, karena cobaan ini ada dua, cobaan yang baik juga cobaan yang buruk.
Mir rabbikum, dari Tuhanmu atau dari Rabbmu, adim, yang besar. Jadi ayat ini ya, ini memperingatkan atau Allah memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel akan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Di antara nikmat itu adalah ketika Allah menyelamatkan dari keluarga Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun dan tentaranya abayasumunakum su'al adab, yaitu menimpakan azab atau siksaan yang sangat berat atau sangat buruk sekali, yaitu dengan menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Ini ceritanya ngeten nggih, atau ceritanya begini. Jadi Raja Fir'aun pada saat itu bermimpi, ya, bermimpi melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis. Ada api keluar dari Baitul Maqdis, dan api ini yaitu memasuki rumah-rumah orang Kipti. Jadi rakyatnya Fir'aun, ya, itu disebut orang Kipti, orang Kipti. Sedangkan api itu tidak memasuki yaitu rumah-rumah orang Bani Israel. Itu mimpinya Raja Fir'aun. Akhirnya mimpi ini dibawa kepada pembesar-pembesarnya Fir'aun, atau bisa dikatakan yaitu ahli nujum, ya. Karena pada saat itu setiap kerajaan yang ada di Mesir itu mesti ada yang namanya orang ahli nujum, atau bisa membaca dan meramal setiap kejadian, baik itu apa yang belum terjadi. Pada saat itu masih bebas, masih bebas. Nah, setelah dibicarakan banyak dan pada saat itu diajukan kepada yaitu ahli nujum, ternyata makna mimpi itu adalah bahwa kerajaan Fir'aun ini akan hancur, ya, akan musnah, yang disebabkan oleh kelahiran seorang bayi laki-laki dari golongan atau dari Bani Israel. Nah, setelah itu maka orang-orang Kipti atau para tentara pembesar orang-orang Fir'aun ini menyelidiki. Ternyata ada kesamaan pada saat itu. Ternyata orang-orang Bani Israel pun menantikan kelahiran seorang bayi laki-laki yang akan mengangkat derajat orang-orang Bani Israel dan mendirikan kerajaan. Akhirnya setelah itu diputuskanlah oleh Raja Fir'aun, berarti mulai saat ini setiap orang yang hamil harus diawasi. Jadi setiap orang yang hamil setiap hari itu diawasi. Nanti kalau bayi itu yang lahir dari seorang ibu itu laki-laki, maka langsung diambil dan disembelih pada saat itu. Langsung disembelih. Oleh karena itu di sini yang namanya su'al adab, ya. Jadi ditimpakan yaitu seburuk-buruk siksaan oleh orang-orang Fir'aun atau Raja Fir'aun. Fir'aun ini adalah gelar, ya, gelar kerajaan pada saat itu, ya. Jadi kayak Hamengkubuwono 1, 2, 3, dan 4. Nah, Fir'aun itu merupakan gelar. Lah aslinya itu adalah bernama Al-Walid bin Mus'ab, Ibnu Rayyan.
Itu namanya Fir'aun pada saat yaitu akan kelahirannya Nabi Musa. Ya. Akhirnya setiap orang yang hamil itu diawasi. Kalau ada bayi yang lahir laki-laki maka disembelih. Bayi laki-laki disembelih, tapi kalau perempuan dibiarkan hidup. Pada saat itu Bani Israel ini sangat menderita. Ya. Orang laki-lakinya dipekerjakan sebagaimana yaitu menjadi budak. Tidak ada upah, hanya diberi makan, bahkan kadang-kadang diberi makan. Itu orang-orang Bani Israel. Makanya sebelum kedatangan Nabi Musa, maka orang Bani Israel ini menjadi budaknya Raja Fir'aun serta orang-orang Kipti. Jadi pekerjaan yang berat-berat itu diberikan kepada orang-orang Bani Israel, diberikannya. Sedangkan pekerjaan yang ringan itu diberikan kepada orang-orang Kipti, maksudnya rakyatnya Fir'aunnya sendiri. Kalau berat diberikan pada orang-orang Bani Israel, dia menjadi budak. Dan itu menderita puluhan tahun, untuk menanti kelahirannya, yaitu kelahiran Nabi Musa ini berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel ini sangat menderita sekali dan berharap Allah memberikan pertolongan. Maka wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dengan begitu Allah memberikan pertolongan. Dengan kelahirannya yaitu Nabi Musa. Ini seorang ibu sangat menderita. Oleh karena itu intinya itu begini, ketika Allah itu memberikan pertolongan apapun, maka ingatlah akan nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yaitu Bani Israel. Tapi pada kenyataannya setelah diberi kenikmatan yang demikian rupa, maka banyak dari kalangan orang-orang Bani Israel yang tidak bersyukur kepada Allah. Dia melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Padahal azab itu ini nyata bisa dilihat secara langsung. Lah menunggu kelahiran Nabi Musa sangat lama sekali. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel pun harus bersabar. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir itu musnah, tidak ada, yaitu apa? Karena apa? Dibunuh oleh orang-orang Kipti atau Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Terutama seorang ibu sangat menderita. Gimana nggak menderita? Bisa jadi menjadi stres. Begitu lahir anak diambil langsung disembelih di situ. Sangat kejam. Karena Raja Fir'aun sendiri pada saat itu dia pun mengaku sebagai Tuhan. Akulah Tuhanmu. Oleh karena itu Raja Fir'aun pun mengatakan orang-orang yang menyembah berhala pun sesat. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Fir'aun. Tidak menyembah Fir'aun. Maka dia mengatakan orang yang menyembah berhala pun sesat. Oleh karena itu Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dan dia mampu memberi hidup, mengaku mampu memberi hidup dan mampu memberi kematian. Itu semboyannya Raja Fir'aun. Oleh karena itu ayat ini meskipun pada khususnya ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, tapi ini juga ditujukan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ayat ini? Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah,
diselamatkan dari segala mara bahaya ataupun bencana dan lain sebagainya. Kita pertama harus bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan ucapan dengan ucapan alhamdulillah. Setelah itu bersyukur dengan perbuatan. Artinya apa? Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk keselamatan. Barangkali kita setelah diselamatkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa memberikan tuntunan kepada kita sebuah doa yang sangat, yaitu apa? Artinya penting, yaitu ketika kita keluar dari rumah, maka bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, Allah menjamin keselamatan orang yang membaca doa ini. Kemana saja kita doa itu. Nah, setelah diselamatkan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan sebagaimana orang-orang Bani Israel, ya. Kebanyakan orang-orang Bani Israel itu tidak pernah bersyukur kepada Allah, meskipun banyak nikmat yang telah diberikan kepadanya oleh Allah. Di antaranya yaitu apa? Menyelamatkan dia dari cengkeraman, yaitu orang-orang Fir'aun atau Raja Fir'aun dan tentaranya. Wa fi dzalikum, pada yang demikian itu, balaun, cobaan, mir rabbikum, dari Tuhanmu atau dari Rabbmu, azim, yang besar. Artinya orang-orang Bani Israel diberi yang demikian itu juga merupakan ujian dari Allah. Apakah setelah diberi ujian semacam itu dia tetap beriman kepada Allah, ataukah justru dia ingkar kepada Allah? Kenapa? Karena setiap sesuatu yang terjadi, semuanya itu adalah atas izin Allah. Jadi termasuk kita itu adalah tinggal melakukan. Semuanya sudah berada pada garis Allah, sudah digaris oleh Allah, ya. Bahkan termasuk kita pada saat ini, pada hari ini bisa bertemu, itu adalah merupakan izin dari Allah. Seandainya kita tidak diizinkan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa bertemu kembali. Semuanya itu izin Allah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Nah, dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel itu sebenarnya adalah apa? Aslinya untuk meningkatkan keimanan, ya. Oleh karena itu kata Allah, aku berikan ujian kamu sebuah kebaikan ataupun keburukan. Keburukan itu juga merupakan ujian dan kebaikan juga merupakan ujian. Ya. Barangkali salah satu contohnya misalnya yaitu keburukan. Mungkin kita kecelakaan, mungkin kita tersandung, mungkin kita tertimpa batu dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian dari Allah dan itu merupakan keburukan. Dan kita harus yakin dan beriman bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Nah, sekarang ujian kebaikan itu apa? Banyak. Termasuk kita pada saat ini diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Jadi sehat kita ini juga merupakan ujian dari Allah. Maka kata Nabi apa? Ya, jadi sebelum datangnya 5 perkara, ya, termasuk sakitmu atau sehatmu sebelum sakitmu, nah itu perlu diingat. Ketika kita sehat, maka perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada
Allah. Jangan ketika sakit baru kita mendekatkan diri kepada Allah, meskipun ya enggak apa-apa. Tapi jikalau kita sehat ini kita perbanyak, ya. Kita diberikan kesehatan, ini merupakan ujian dari Allah berupa kebaikan. Kita diberikan harta, ini juga merupakan ujian dari Allah, dan itu merupakan kebaikan. Kita diberikan pangkat oleh Allah barangkali itu merupakan ujian dari Allah. Kita diberikan putra putri yang berhasil, itu juga merupakan ujian dari Allah. Jangan sekali-kali ketika Allah menguji kita berupa kebaikan kita menjadi sombong, karena semuanya itu adalah milik Allah. Kalau Allah mengambil dalam waktu sekejap, bahkan tidak hitungan menit tapi hitungan detik, maka semuanya akan musnah. Kenapa? Semuanya ini atas izin Allah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk jenengan bisa duduk itu nikmat, ya. Saya melihat orang yang sakit kadang nggak bisa duduk, jenengan bisa tersenyum itu juga nikmat. Maka gunakanlah senyum itu dengan baik, ya. Tertawa juga nikmat, tapi jangan berlebihan ketika tertawa. Lek guyu mboten kantuk mangap. Ya napa lek guyu mboten kantuk mangap. Rasulullah niku pernah tersenyum, itu kelihatannya giginya itu selama hidupnya hanya satu kali. Rasulullah niku mek mesem tok. Ada sesuatu niku Rasulullah mek mesem. Tapi kita kan enggak nggih. Guyu niku kadang ngakak mangap ngantak napa nggih? Sedaya gigine niki ketinggal. Nggih. Terus lek ten gene surat Luqman. Saelek-eleke swara iku suarane himar. Lek guyu nyekikik kaya dene kimar iku berarti dilarang. Nggih. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingatlah, nggih. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lah kembali kepada orang-orang Bani Israel, maka ketika orang-orang Bani Israel mendapatkan bala itu adalah cobaan dari Allah, dan itu banyak orang-orang yang tidak, artinya yaitu bersyukur akan nikmat kepada Allah ketika diselamatkan oleh Allah dengan kelahiran Nabi Musa, semuanya ini sudah menjadi garis Allah. Padahal pada saat itu sudah setiap orang hamil itu dijaga ketat. Tentara Fir'aun itu melingkar di setiap rumah orang-orang yang hamil. Tapi kenapa kelahiran Nabi Musa itu sama sekali tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kelahiran Nabi Musa. Begitu lahir, maka ibunya mendapatkan ilham agar apa? Yaitu diletakkan di sungai Nil pada saat itu, dan ikut diwadahi sebuah wadah, dikintirno. Tapi setelah napa dikintirno hanyut niku nggih ditutno. Siapa di antara mereka nanti yang menemukan jabang bayi ini? Ternyata bayinya Fir'aun
bayinya Nabi Musa justru singgahnya itu adalah yaitu di sungai yang biasanya yaitu ditempati orang-orang kerajaan, yaitu kerajaannya Fir'aun. Ditemulah pada saat itu bayi yaitu apa? Nabi Musa, dibawalah pulang ya, dan pada saat itu diadopsi ya, diadopsi oleh keluarga Fir'aun, yaitu termasuk istrinya. Wong istri Fir'aun ini adalah orang muslim, orang yang beriman kepada Allah ya, orang yang bertakwa kepada Allah. Itu istrinya. Maka dibesarkanlah di situ. Dan pada saat itu bersamaan pula kelahiran Fir'aun yang nanti akan menjadi raja. Jadi ada dua bersamaan. Oleh karena itu Fir'aun dan Nabi Musa yang pada saat itu sebenarnya umurnya itu adalah yaitu apa? Sebanding atau seimbang. Dibesarkan di situ. Loh, pada setiap bayi yang lahir laki-laki itu dibunuh, tapi kenapa pada saat itu enggak membunuh Nabi Musa? Ya, justru diselamatkan oleh Allah, ibaratnya itu di kandang macan atau di kandang harimau. Justru dihidupkan oleh Allah. Itu kalau bukan karena kuasa Allah enggak bisa. Kalau menurut orang seperti kita kan, loh jangan diletakkan di situ, nanti akan dibunuh. Justru enggak. Ya. Setiap bayi yang lahir dibunuh, tapi justru Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Akhirnya dibesarkan di situ, ya, terus besar di situ, dan setelah besar maka dia pun akhirnya mendapatkan ilmu di kerajaan itu sampai besar dan sampai akhirnya yaitu diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul dan ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah mengajak kepada Fir'aun yang pada saat itu menjadi temannya ya, dan pada saat itu juga menjadi seorang raja untuk kembali kepada kebenaran ya, dan akhirnya diselamatkanlah yaitu orang-orang Bani Israel. Wa idan ketika farokna kami membelah bikum untuk kamu al-bahro lautan ya. Ini yang dimaksud adalah yaitu laut merah ya. Fanjainakum lalu kami selamatkan kamu wa awraqna dan kami tenggelamkan ala keluarga Fir'auna yaitu Fir'aun. Maksudnya keluarga itu berarti mulai dari Fir'aun sampai tentaranya ya. Jadi semuanya termasuk hartanya pada saat itu semuanya dibawa ke laut merah. Wa antum sedang kamu tangdurun, kamu menyaksikan, kamu melihat dengan mata kepala ya. Jadi secara nyata dilihat. Nah pada saat itu ya, ketika yaitu Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel ini keluar dari yaitu negeri Fir'aun, yaitu negeri Mesir pada saat itu di malam hari ya, dikejarlah ya, karena memang ingin menyelamatkan maka dikejarlah Fir'aun, tentaranya semuanya di bawah untuk mengejarnya. Akhirnya pada saat itu dikejar maka sampailah di Laut Merah itu. Bingung Nabi Musa, gimana ini? Fir'aun sudah semakin dekat, maka pada saat itu mendapatkan yaitu firman dari Allah. Coba dilihat yaitu di dalam surat Toha ya, ayat 77-78 ya.
Surat Toha itu surat ke-20 ya. Ayat 77, ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha fa'adahu fir'aunu bi junudihi fawashiyahum minal yammi ma washiyahum. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari. Malam hari ini sekitar sepertiga malam. Jadi perginya Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel adalah di sepertiga malam. Pada saat itu rata-rata ya tentara Fir'aun meskipun ada teng tasik niku nggih mboten tilem, tapi pada saat itu rata-rata sudah tidur pergi. Sudah ada kesepakatan karena itu merupakan perintah Allah, pergilah bersama hamba-hambaku yaitu Bani Israel pada malam hari dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Ini sudah diperintahkan ya. Jadi begitu lari sampai di Laut Merah, pada saat itu dipukullah dipukullah yaitu laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Jadi sudah diingatkan oleh Allah, nanti ketika kamu pukul dan sudah membelah laut itu maka setelah itu larilah. Pada saat itu laut itu menjadi kering. Kalau di ayat lain dijelaskan, ketika Nabi Musa itu memukul sebuah laut itu atau laut itu begitu dipukul, begitu membelah, maka Allah berfirman kepada angin itu lewat, maka laut itu langsung seketika itu menjadi kering. Laut itu kan aslinya basah, nggak mungkin kering, tapi karena kehendak Allah, kuasa Allah, maka Allah pun mengeringkan, yaitu melalui angin. Jadi enak pada saat itu jalan di laut itu enak karena dalam keadaan kering. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Jadi begitu dikejar, maka orang-orang Bani Israel ini sudah sampai di tepi, di pesisir, di pantainya. Setelah itu maka laut itu kembali sebagaimana semula. Pada saat itu Fir'aun itu berada di tengah-tengah. Lah pada saat Fir'aun mau tenggelam, maka pada saat itu aslinya Fir'aun itu bertobat kepada Allah. Tapi pada saat itu ibaratnya itu sudah sakaratul maut. Jadi nafas sudah di ambang pintu, sudah di kerongkongan begini, baru Fir'aun itu mengakui, aku mengakui tiada Tuhan selain yang disembah oleh Nabi Musa, yaitu Allah. Oleh karena itu tobatnya Fir'aun ini tidak diterima. Kenapa? Wong nafas sudah berada di kerongkongan, ibaratnya sudah sakaratul maut. Sampean lihat nanti di dalam surat An-Nisa, orang yang tobatnya yaitu nafas sudah di ambang pintu, tinggal keluar tapi sulit untuk keluar,
maka orang demikian tidak akan pernah diterima tobatnya. Ya mesti ya. Kalau orang berakal kan begitu, ya mesti aja tobat. Kenapa? Pada saat itu sudah merasakan begitu sakitnya orang yang sakaratul maut, sangat sakit. Ya. Jadi kata Nabi, orang itu sehalus-halusnya sakitnya itu bagaikan orang yang hidup-hidup dikuliti. Itu paling halus sakitnya keluarnya itu. Tapi jangan khawatir, untuk umatnya Nabi maka dijamin siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, nanti akan diwafatkan oleh Allah yang sangat halus bagaikan tetesnya embun, halus. Maka setiap orang muslim yang meninggal atau yang wafat itu kadang-kadang tidak terasa seperti orang tidur. Tapi orang yang matinya itu sulit karena durhaka kepada Allah, itu memang dipaksa oleh malaikat Israel. Kenapa? Rohnya itu sebenarnya tidak mau keluar, tapi dipukul oleh malaikat. Silahkan keluar, pukul. Maka kadang-kadang setelah berada di dada, kadang kembali lagi terus begitu. Itu merasakan betapa dahsyatnya yang namanya sakaratul maut, sangat sakit. Tapi orang-orang mukmin bahkan itu pernah dimintakan oleh Nabi. Nabi itu sangat khawatir dengan umatnya, maka dimintakan kepada Allah agar umatnya Nabi ketika wafat itu dimatikan atau diwafatkan dalam keadaan yang halus, jadi tidak terasa sakit. La Fir'aun mengakui Allah itu ketika sakaratul maut. Maka ngapunten ada golongan dari orang-orang muslim yang berpendapat bahwa tobatnya Fir'aun itu diterima. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari Al-Quran, maka Fir'aun itu tidak akan pernah diterima oleh Allah, karena tobatnya itu sebenarnya sudah terpaksa. Siapa yang nggak tahu sudah sakaratul maut baru bertobat kepada Allah. Maka Fir'aun itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan bukan hanya dia musyrik kepada Allah, tapi dia menjadi tandingan, mengaku menjadi tandingan Allah. Akulah Tuhan, katanya Fir'aun. Bahkan pernah Fir'aun itu memerintahkan kepada tentaranya, kepada rakyatnya, coba dibangun sebuah bangunan menara yang sangat tinggi. Kata Nabi Musa, kok ada Tuhan di sana di langit, saya mau melihatnya, katanya. Dibangun. Jadi rakyatnya disuruh membuat batu bata. Semenjak dulu sudah ada batu bata. Membangun sebuah menara tinggi. Setelah itu naik ke atas langit, dia mengatakan, di mana ada Tuhan? Dia mengatakan begitu, di mana ada Tuhan? Nggak ada. Dikiranya apa? Allah itu bisa dilihat dengan mata. Kita tidak mampu melihatnya. Bahkan cahaya Allah itu saja, seandainya bukan karena kehendak Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, maka tidak ada yang mampu untuk melihatnya. Oleh karena itu nikmat dari Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat, yaitu Allah ketika di dunia. Ternyata itu merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketika di akhirat kelak, yaitu kecuali ketika kita bisa melihat wajah Allah dengan sesungguhnya, bagaikan bulan purnama yang cukup jelas. Itulah nikmat yang terbesar. Surga dan seisinya tidak sebanding dengan nikmat ketika melihat wajah Allah.
Oleh karena itu sekarang kita tidak tahu bagaimana wajah Allah, tapi kita diwajibkan, diperintahkan untuk senantiasa beriman kepadanya. Ya kita tinggal yakin, nggak usah banyak tanya karena yang membawa adalah seorang Rasul. Kalau yakin, kalau iman ya selamat, kalau nggak iman nggak yakin, jangan berharap akan selamat, tidak akan selamat. Oke. Oleh karena itu Fir'aun pada saat itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah semuanya, ya. Jadi mulai dari Fir'aun, tentaranya, bala tentaranya, termasuk hartanya, ya, pada saat itu kudanya, semuanya, yaitu dibawa ke Laut Merah, ya, dan pada saat itu ditenggelamkan oleh Allah. Ini ada penelitian dari Universitas Buntinik, ya. Di tahun 1988 itu ada yang menemukan keretanya yaitu Raja Fir'aun. Itu diperkirakan umurnya itu ribuan tahun, ya. Dan termasuk yaitu jasadnya Fir'aun itu juga ketemunya itu nggak lama, ya, baru. Kalau sekarang disimpan di museum Mesir. Saat ini kita sih wonten. Fir'aun itu sebenarnya orang ini ku mboten gede kok, nggih. Rondok cilik tapi lek cara wong Jawa niku kenting. Rondok cilik pedit ngeten. Tiangnya tapi kuat. Dan kekuatan itu dari Allah, dia tidak pernah yang namanya sakit. Mulai kecil sampai meninggal nggak pernah sakit. Ya. Oleh karena itu ketika kita tidak diberikan oleh Allah sakit, jangan sombong. Itu berarti Allah yang memberikan kesehatan. Lah sebenarnya Fir'aun itu diuji oleh Allah. Sampai nggak pernah sakit, pilek, demam, nggak pernah. Lain dengan kita, ganti musim pilek, kadang batuk, kadang adem panas. Itu manusiawi, itu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita diberi sakit berarti Allah itu sayang kepada kita. Maka berbanyaklah tobat kepada Allah. Kenapa? Orang yang sakit kok sabar, banyak istighfar kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah, maka setiap tetes darahnya akan diganti oleh Allah, yaitu surga. Maka lek sakit, berbanyaklah yaitu membaca istighfar. Ampun ngersula, yang ngersula. Tadi perbanyaklah membaca istighfar, sabar, terus patos obat. Ampun kadek mboten diobati, jadi wis gak tak obati babah cek loro ya. Sampeyan obati, artinya apa? Usaha lahir, usaha batin. Mpun pasrah tawakal niku mboten pasrah, lek tiyang mboten golek obat niku mboten pasrah, putus asa. Putus asa. Dadi lek wis mari napa kula lan panjenengan sedaya niki mari ngobat, ndonga ya mpun baru tawakal Allah. Iku jenenge tiyang niki pasrah ten ngene Allah. Lah gurung diobati dadak pasrah wis waras gak waras ya apa jare Gusti Allah. Niku bener, tapi lek boten diobati blas niku berarti putus asa. Sampeyan golekno obat. Ngaten nggih niku usaha orang yang sakit. Lah Raja Fir'aun gak pernah sakit. Oleh karena itu dari situlah sehingga dia menjadi orang yang sombong. Aku gak tahu loro. Lek ono kancane loro kadang-kadang dinyeki.
umur cek di wis kelumbruk ne. Kadang-kadang ngaten ya. Kancane kayak loro didik wis wong sing wae kekuatan itu juga Allah. Ngemaisa ke juga Allah. Maka kita syukuri ya, sedaya niku kita syukuri. Coba dilihat yaitu di dalam surat ke-26 ayat 63 sampai 65. Sampai 65 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aukhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil adim wa azlafna sammal akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Seperti gunung yang besar. Jadi pada saat itu ada yang menafsirkan menjadi es yang menggumpal bagaikan gunung. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maksudnya ini ngeten. Jadi pada saat terbelah, maka Nabi Musa dan orang Bani Israel itu lari. Maka pada saat lari, dikejarlah oleh Fir'aun dan tentaranya. Semakin dekat. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maksudnya golongan lain itu adalah Fir'aun dan tentaranya. Semakin dekat dengan yaitu apa? Musa dan Bani Israel. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya, semuanya. Ini adalah yaitu apa? Keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Jadi setelah dekat maka kembalilah sebagaimana semula, maka tenggelamlah yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka tamatlah riwayat yaitu orang-orang Fir'aun atau Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu Nabi Musa ini adalah menuju yaitu negeri Madian. Negeri Madian itu berada di sekitar sebelah timur Mesir kalau tidak salah ya. Nah, itu Madian, tempat tinggalnya Nabi Syu'aib. Nah, di negeri Madian pada saat itu para atau rakyatnya, masyarakatnya itu semuanya dagang. Dagang rata-rata di Madian itu adalah dagang. Di sanalah perjalanan yaitu menuju negeri Madian bersama Nabi Musa, termasuk bersama Nabi Harun dan rakyatnya. Pada saat itu selamatlah semuanya, bergembira karena bisa yaitu keluar dari cengkeraman Raja Fir'aun dan tentaranya. Dan semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan perjalanan nanti akan dilanjutkan sampai pada negeri Madian, dan akhirnya Nabi Musa pun di sana mendapatkan yaitu sebuah wahyu. Nah, itu nanti pada ayat yaitu 51. Oke, saya kira cukup itu sing saged kula sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua.
pertanyaan apa? Tambatan? Batan? Nggih. Lah panjenengan boten enten pertanyaan nggih, monggo kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.